Hai sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus melanjutkan untuk membacakan cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian semua mengikutinya dari awal hingga akhir. Di video ini adalah part ke 142 bertepatan dengan bab 672. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 142 bertepatan dengan bab ke 672. Saat si Cangkun baru mengganti ponsel ini, dia dengan paksa meminta untuk merekam sidik jarinya di dalam agar memudahkan dirinya untuk membaca dan memeriksa apakah pria ini sudah menghapus sidik jarinya. Manlan tidak bisa menahan diri dan mengatakan giginya. Sialan, pria ini tidak disangka mulai mewaspadai dirinya. Di luar kemarahannya, Manlan kembali mencoba untuk membuka dengan memakai password. Dia tidak hanya merekam sidik jarinya di dalam ponsel Xiao Changkun, dia juga tahu 6 buah digit password yang dipakai untuk membuka ponsel. Namun setelah dia memasukkan password yang ada di dalam ingatannya, ponsel malah mengeluarkan notifikasi bahwa passwordnya salah. Malah tidak percaya, dia kembali memasukkan password sekali lagi, namun masih saja salah. Seketika itu amarahnya memuncak. Sialan, si Cangkun, manusia tidak berguna ini tidak disangka menghapus sidik jarinya juga mengganti passwordnya. Apa dia sudah bisa menduga bahwa Manlan akan mencuri ponselnya dan mentransfer uang? Atau sejak mendapatkan 2 juta yuan ini dia lalu menganggapnya sebagai pencuri dan mewaspadainya? Sungguh tidak masuk akal. Manan merasa kesal sekali. Dia kemudian mencoba beberapa password yang kemudian diatur oleh si Cangkun. Namun yang tidak diduga adalah semua password itu salah. Password yang dulu merupakan hari peringatan pernikahan mereka berdua, namun sudah diubah. Dia mencoba hari ulang tahun si Cangkun, tidak benar. Ulang tahun dirinya sendiri juga tidak benar. Ulang tahun putrinya si Cangkuran masih saja tidak benar. Dia bahkan memasukkan hari ulang tahun Nyonya Besar Xiao. Namun masih muncul notifikasi tidak benar. Manan mulai merasa gusar di dalam hati. Pria tua ini sebenarnya password seperti apa yang dia pilih? Dia berpikir keras namun tidak bisa mendapatkan jawabannya. Lalu seketika itu dia mendadak berpikir akan seseorang handmaking. Bunga sekolah pada saat itu yang juga merupakan cinta pertama Seo Changkun, sementara dirinya merupakan teman satu asrama dan satu kamar dari Han Making, bahkan juga merupakan sahabat baiknya. Jika dikatakan saat itu perasaannya terhadap mereka berdua sungguh mereka iri dan benci. Seo Changkun pada saat itu berpawakan tampan, juga sangat bergaya, keluarganya juga kaya, sungguh merupakan pangeran berkuda putih di hati banyak wanita muda. Malan kala itu sepenuh hati berniat untuk menaklukkan Sio Cangkun, menikah dan masuk ke keluarga kaya. Oleh karena itu saat Sio Cangkun dan Han Making masih berpacaran, dia tidak segan untuk memanfaatkan kesempatan saat Sio Cangkun mabuk kemudian berhubungan intim dengannya. Juga dengan mengandalkan cara itu, dia berhasil membuat Han Making marah dan pergi menjadi pemenang akhir dari perang perebutan ini. Namun di dalam hatinya Malan tahu si Cangkun ini selama bertahun-tahun senantiasa tidak mampu melupakan Han Making. Bahkan pernah beberapa kali saat dia mengigau, dia menyebutkan nama Han Making. Semua hal ini dia ingat dengan baik dalam ingatannya. Oleh sebab itu saat ini muncul sebuah pemikiran, password ponsel Sio Cangkun apakah mungkin adalah hari ulang tahun Han Making. Sebagai sahabat Han Making, kala itu Manan masih ingat ulang tahunnya adalah tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu dia langsung memasukkan hari ulang tahun Han Making ke dalam ponsel. Tidak disangka yang membuatnya terperangah adalah ponsel ternyata berhasil dibuka. Hati Man langsung merasa merasa kesal, benci, dan juga antusias. Dia merasa kesal dan benci tentu saja karena Xia Changkun, si pria tua itu, tidak pernah berubah. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak disangka masih memikirkan Han Making sialan itu. Yang membuatnya antusias adalah dia sudah menebak passwordnya dengan benar. Bukankah ini berarti dia bisa mentransfer 2 juta yuan itu?
Baik bukankah Sio Changkun memikirkan cinta pertamanya, maka Malan akan mentransfer seluruh uang yang dia miliki lalu mengusirnya keluar dari rumah. Lagi pula cinta pertamanya itu berada di Amerika, dia juga tidak punya kemampuan untuk pergi mencarinya juga dari kabar yang ada dia hidup dengan sangat baik, belum tentu tertarik pada si Cangkun. Dasar anjing tua, tunggu saja waktunya untuk kehilangan segalanya, lalu berkelana di jalanan. Di satu sisi Manan merasa benci pada si Cangkun sehingga mengertakkan giginya. Di sisi lain dia segera membuka aplikasi bank yang ada di ponselnya, bersiap-siap untuk lebih dulu mentransfer uang 2 juta yuan yang diberikan oleh Ichen. Saat diminta untuk memasukkan password masuk ke dalam aplikasi, dia langsung menggunakan hari ulang tahun handmaking seperti dugaan berhasil masuk. Saat ini saldo yang ada di dalam kartu ATM totalnya 2 juta sekian yuan. Di dalam sana 2 juta yuan adalah yang dialihkan oleh si Cangkun tadi, lalu masih ada 20.000 yuan yang merupakan pemberian Yichen kepadanya yang mentraktir orang. Namun uang itu tidak dihabiskan oleh si Cangkun. Sisanya 7.000 lebih yuan bisa dikatakan sebagai uang simpanan si Cangkun. Malan segera menekan tombol transfer memasukkan rekeningnya sendiri, lalu di bagian jumlah transfer dia masukkan angka 22027232114. Dia memutuskan untuk meninggalkan uang 1%, 1 peser saja bagi Su Cangkun agar dia tahu apa akibat jika menyinggung dirinya. Setelah semua informasi transfer selesai diisi, diperiksa kembali dan memastikan tidak ada kesalahan, Manan tersenyum sinis lalu segera menekan tombol transfer. Kemudian muncul sebuah bar tulisan silakan masukkan password untuk transaksi. Malan kemudian memasukkan nomor hari ulang tahun handmaking sekali lagi, lalu hasilnya malah tidak berhasil kali ini. Aplikasi bank di ponsel langsung memunculkan notifikasi password salah. Masih boleh mencoba 2 kali hari ini. Sialan, Malan langsung saja mengertakkan giginya dan memaki. Si anjing tua tidak disangka malah mengatur password terpisah yang berbeda dengan transaksi pembayaran. Sambil memaki, dia sambil berpikir di dalam hati, password apa yang akan dipakai si Cangkun untuk akses transaksi. Jika password masuk ke akun aplikasi bank merupakan hari ulang tahun handmaking, maka password yang untuk transaksi pasti juga tidak lepas kaitannya dengan handmaking. Namun dia sendiri tidak bisa lagi memikirkan detail yang lainnya. Dia memikirkan nomor kamar handmaking kala itu ditambah dengan nomor tempat tidurnya, namun sistem kembali menunjukkan notifikasi salah yang muncul. Notifikasi yang menuliskan masih boleh mencoba 1 kali lagi hari ini. Jika masih terus salah, maka aplikasi bank ini akan terblokir. Mahalan tidak berani lagi mencoba. Jika salah lagi, tidak bisa masuk ke aplikasi perbankan ponsel. Lalu disadari oleh Sio Cangkun, bukankah berarti dia akan gagal lebih awal? Berpikir sampai di sana, dia hanya bisa mengertakkan giginya dan menyerah, lalu kembali meletakkan ponsel Sio Cangkun ke tempat semula. Namun kali ini hatinya sudah membenci Sio Cangkun hingga membuatnya geram. Dia berencana untuk mencari kesempatan lalu mengerjainya baik-baik. Siapa suruh otaknya tidak bisa melupakan siluman wanita itu. 10 menit kemudian Sio Cangkun sudah berganti baju, memakai pakaian dan celana musim gugur yang bersih, lalu berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Sambil berjalan dia juga sambil bersenandung kecil. Malan sekarang ini sudah meninggalkan kamar tidur. Dia duduk di ruang tamu dan menonton televisi dengan anggun. Sio Cangkun kemudian kembali ke kamar tidur lalu bergegas menuju ke tempat tidur untuk memeriksa ponselnya. Posisi ponsel tidak berubah, namun helai rambut yang ada di atas ponsel sudah menghilang entah kemana. Tampaknya wanita tua itu sungguh sudah diam-diam mencoba untuk membuka ponselnya. Dia membuka ponsel Sio Cangkun pasti untuk satu tujuan, uang. Untung saja dia pintar, sudah lebih dulu mengganti password. Jika tidak, hanya 2 menit saja tidak diperhatikan, 2 juta yuan itu akan langsung dibawa oleh Manan. Sio Cangkun merasa bersyukur dan bahagia di dalam hati. Kelihatannya benar untuk bersikap lebih hati-hati untuk membuka ponsel dan aplikasi bank di ponsel yang dipakai merupakan hari ulang tahun handmaking. Sementara password dan transaksi pembayaran yang dipakainya adalah hari di mana dia dan handmaking melakukan hubungan intim.
Tanggal yang terakhir itu di dunia ini hanya dia dan Unmaking saja yang tahu. Jadi dia sama sekali tidak khawatir Manan bisa menebaknya. Dan kenyataan membuktikan Manan memang tidak mampu menebaknya. Namun jika Manan mengetahui hal ini, mungkin ditakutkan dia akan sangat marah di tempat hingga bisa mengambil pisau untuk menebas Xiao Changkun. Selama sore hari, Manan tampak banyak pikiran. Dia terus-menerus memikirkan sebuah cara yang bisa digunakan untuk melawan Xiao Changkun dan sekaligus bisa mengeluarkan uang itu. Namun setelah dipikirkan berulang kali juga tidak mendapatkan perkembangan yang signifikan. Sore harinya setelah Chen selesai memasak, Xiao Curan pun kembali. Begitu Curan kembali, Xiao Changkun langsung memberitahu kepadanya, menyuruhnya untuk ikut pergi ke pusat penjualan perabotan besok pagi. Xiao Curan buru-buru menghampiri Yi Chen untuk bertanya bagaimana datangnya uang 2 juta yuan ini. Yi Chen menjawabnya dengan santai, melihat Peng Shui. Saya Curan berkata dengan terkejut, hanya melihat Peng Shui saja bisa diberikan 2 juta yuan. Kamu sungguh terlalu berlebihan, bukan? Yi Chen kembali menanyakan, keluarga Wang bahkan memberikan sebuah pila, bukankah lebih berlebihan lagi? Saya Curan ketika itu tidak bisa membantah. Yi Chen mengatakan, istriku, aku tahu apa yang sedang kamu khawatirkan, tapi kamu bisa tenang, aku membantu para tokoh besar melihat Peng Shui, juga secara tidak langsung membantu mereka menyelesaikan masalah usaha mereka. Dia mendapatkan uang sebanyak puluhan juta yuan, mengambil 2 juta yuan juga pantas dan masuk akal. Baru kemudian Xiao Curan merasa lega sedikit. Dia buka mulut dan bertanya, 2 juta yuan ini kamu berikan semuanya ke ayah? Yi Chen mengangguk-angguk dan mengatakan semua sudah diberikan padanya. Xiao Curan berkata dengan penuh kekhawatiran, aku khawatir ibu akan mengincar uang ini. Bisa jadi dia mau berulah lagi. Yi Chen tertawa dan mengatakan, tidak masalah, besok kita pergi ke pusat perabotan, lalu usahakan untuk menghabiskan 2 juta yuan ini nantinya. Meski ibu mengincar uang ini juga tidak bisa lagi. Saat ini di villa keluarga Xiao, Nyonya Besar Xiao sedang memegang surat tagihan dari Bank ABC. Raut wajahnya tampak lebih buruk daripada saat menangis. Ada 10 juta lebih yuan total tagihan hutang di Bank ABC. Berdasarkan permintaan dari Bank ABC, harus terlebih dahulu membayar sebesar 10% setiap tahunnya, yang berarti 1 juta lebih yuan. Sekarang keluarga Xiao sudah terpuruk, tidak punya uang lagi. Surat tagihan dari bank semakin lama semakin banyak. 1 juta lebih yuan dari Bank ABC sudah termasuk sedikit. Di Bank Cina, Merchant Bank masih ada lubang besar 20 juta yuan lebih yang tidak tahu harus bagaimana ditambal. Canggan saat ini juga tampak resah sekali. Dia berkata pada Nyonya Besar Xiao, ibu, jika tidak bisa, jual saja furnitur kita yang terbuat dari kayu merah dan kayu rosewood. Bagaimanapun jika dijual itu bisa menghasilkan jutaan yuan, setidaknya kita tambal dulu lubang yang ada di Bank ABC, sisanya kita pikirkan lagi caranya. Jual furnitur, kamu hanya tahu jual furnitur saja. Nyonya Besar Xiao memarahinya dengan murka. Semua perabot itu adalah peninggalan dari ayahmu. Kamu sungguh anak yang tidak tahu seberapa besar perjuangan orang tua. Xiao Changgan berkata dengan tidak berdaya, bukankah saya ini juga tidak punya cara lain? Jika Anda tidak menjualnya, maka kesulitan yang ada di hadapan kita saat ini akan tidak bisa dilewati. Nyonya Besar Xiao mengambil sebuah cangkir teh lalu dengan keras melemparkannya ke sisi kaki Xiao Changgan. Cangkir teh itu langsung pecah menjadi berkeping-keping. Xiao Changgan juga terkejut hingga bergegas mengelak ke samping. Nyonya Besar Xiao menatap Xiao Changgan dengan sorot mata penuh amarah lalu berkata dengan geram, aku sudah mengatakan padamu sejak awal, berikan uangnya padaku, berikan uangnya padaku. Lalu kamu malah tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku, kamu mengelabuiku, kamu memberikan semua uangmu pada Qian Hokian. Si wanita busuk itu sekarang bagus sekali. Si penjahat Qian Hokian itu membawa lari uangnya. Kamu sudah puas? Sudah nyaman? Begitu mengungkit tentang Qian Hokian atau begitu terpikir akan dia, hati Xiao Changgan merasa sangat sedih. Wanita ini sungguh pandai menipu orang. Selama 20 tahun lebih dia selalu bersikap sangat baik, menunjukkan sikapnya yang begitu mencintai diri
sendiri begitu mencintai anak, juga bertanggung jawab terhadap keluarga. Namun mimpi pun tidak dipikirkan Ken Hokian, malah kabur dengan membawa seluruh uangnya di saat keluarga Xiao berada di dalam masa paling sulit. Hal ini memberikan pukulan yang amat besar bagi Xiao Changgan, juga membuatnya sangat terluka. Dia bahkan ingin sekali menemukan Ken Hokian lalu mencincangnya dengan pisau. Akan tetapi kenyataannya sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk itu. Dia meminta tolong pada orang-orang untuk mencari informasi kemana-mana, mencari petunjuk ke semua tempat, namun malah tidak menghasilkan apapun. Ken Hokian seolah menguap begitu saja, menghilang sepenuhnya. Melihat nyonya besar yang amarahnya tidak kunjung reda, dia terpaksa buka suara dan menasihati, "Ibu, apa yang Anda katakan semuanya benar, tapi masalah terbesar kita sekarang ini adalah butuh uang untuk menyelamatkan situasi. Furnitur atau barang antik yang ditinggalkan oleh ayah kita ini bagaimanapun harus dikeluarkan beberapa untuk dijual agar bisa mendapatkan uang tunai untuk menyelamatkan situasi darurat." Begitu Nyonya Besar Xiao mendengar Xiao Changkan menyuruhnya untuk menjual furnitur atau barang antik, amarahnya yang tadinya sudah menumpuk langsung meledak. Dia berkata dengan murka, "Menjual furnitur masih bisa aku tahan, jangan pernah berkhayal untuk menjual barang antik. Itu semua adalah peninggalan dari ayahmu kepadaku sebagai modal di masa tua nanti." Xiao Changkan bergegas menasihati dan berkata, "Ibu, bagi manusia itu yang terpenting adalah bisa tetap hidup. Barang-barang antik itu Anda ingin terus menyimpannya hingga ayah mengambilnya kembali? Jangan banyak omong kosong." Nyonya Besar Xiao memakinya sejenak lalu berseru, "Apa yang kamu pahami? Semua furnitur itu terdaftar di bank. Jika bank datang untuk menyita barang, maka semua furnitur ini akan lebih dulu diambil. Tapi barang-barang antik itu tidak diketahui oleh bank. Jika pada akhirnya kita tidak berdaya lagi, rumah juga sudah disita oleh bank, maka barang antik itu masih bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa kita." Baru saat ini Changgan tersadar. Sekarang jika menjual furnitur berarti sama dengan diam-diam menjual barang yang digadaikan ke bank, bisa untuk menambal kerugian. Tapi jika sekarang menjual barang antik begitu diketahui oleh pihak bank lalu mereka mengincarnya, maka mungkin barang antik itu harus dicari kembali meski harus menggali sampai tempat yang dalam. Jadi jika belum sampai keadaan yang benar-benar terpaksa, maka barang-barang antik ini memang tidak boleh dikeluarkan untuk dijual. Lalu si Cangan berkata dengan nada penuh hormat, "Ibu, Anda memikirkannya dengan seksama. Saya akan mendengar perintah Anda." Nyonya Besar Xiao mendengus dingin sejenak, lalu berkata, "Jika kamu mendengarkanku sejak awal memberikan uang itu padaku, maka juga tidak akan sampai seperti hari ini." Begitu teringat bahwa sumber keuangan keluarga Xiao sudah putus, juga masih memegang banyak hutang, Nyonya Besar Xiao merasa marah hingga terus menerus menghentakkan kakinya. Dan semua ini disebabkan oleh istri dari Xiao Changgan, Qian Hokian. Jika bukan karena wanita jahat yang bernama Qian Hokian itu membawa kabur uang, bagaimana mungkin keluarga Xiao akan berada sampai tahap yang menyedihkan dan tragis seperti ini? Ditambah lagi, Nyonya Besar Xiao sudah memikirkan sejak awal menyuruh putranya untuk lebih dahulu mengeluarkan 8 juta yuan, lebih dulu membayarkan sebagian hutang luar yang ada di bank, lalu mengulur sedikit waktu lagi untuk mencari cara penyelesaian yang lain. Tapi sekarang ini semuanya gagal. Tidak memiliki uang, orangnya juga hilang. Bank juga sudah mendesak sampai ke rumah. Seluruh keluarga Xiao sudah terpuruk dan tampak menyedihkan. Semakin dipikirkan, Nyonya Besar Xiao merasa semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri dan menepuk meja lalu memaki dengan keras, "Si penjahat Qian Hoken ini, kenapa aku tidak bisa menyadari sejak awal bahwa dia itu pengkhianat? Dia dan Malan, si wanita jalang itu benar-benar sama saja. Sifat mereka sama. Membiarkannya masuk ke keluarga Xiao merupakan keputusan yang paling aku sesali seumur hidupku. Seharusnya mengusirnya keluar dari keluarga Xiao kala itu, membiarkannya kelaparan di jalan." Berbicara sampai di sana, Nyonya Besar Xiao menggigit gigi bagian belakangnya lalu berkata dengan geram, "Sekarang wanita jalang ini sungguh nyaman, punya uang sebesar 2 juta yuan lebih di tangannya, juga memelihara pria muda. Entah di mana dia bersenang-senang." Nyonya Besar Xiao sama sekali tidak tahu menantunya Qian Hokian sekarang ini kondisinya lebih tragis dibandingkan anggota keluarga Xiao.
Setiap hari dia menggali batu bara di tambang yang tidak memiliki perbedaan antara siang dan malam. Kakinya juga diikat oleh borgol besi seberat 5 kg lebih. Tidak bisa beristirahat jika tidak bekerja selama 12 jam penuh setiap harinya. Kaki dan tangannya tergesek hingga ada mengeluarkan banyak darah. Kulitnya tercabik-cabik. Ditambah lagi, bos dari tambang batu bara tempat Ken Hoken berada sangat kejam. Dia memperkerjakan seorang pengawas yang mengerikan untuk mengawasi para budak yang dikirim oleh Hong Wu ini, memukul mereka yang menggali batu bara dengan brutal. Jika merasa tidak puas sedikit saja, maka akan mencambuk mereka dengan kejam. Ken Hoken karena sebelumnya juga melakukan perawatan yang cukup, jadi meski berusia 40 menginjak 50 tahun tetapi masih bisa dikatakan cantik. Jadi saat sampai di tambang batu bara dia diincar oleh pengawas. Dia pada awalnya tidak tertarik dengan pengawas yang kotor dan bau, jadi tidak sudi disentuh olehnya meski harus mati. Tapi setelah penjaga dipukuli, dibuat kelaparan oleh pengawas itu beberapa kali, dia kemudian menyerah di dalam tambang batu bara yang gelap. Dia menjadi pasangan intim si pengawas itu. Setelah menjadi pasangan intim pengawas itu, meski dalam hal pekerjaan dia mendapat sedikit keringanan, namun secara mental dia merasa menderita. Awalnya dia adalah seorang wanita yang punya identitas diri bernilai puluhan juta yuan. Setiap harinya tinggal di villa, bisa dikategorikan sebagai setengah bangsawan. Namun sekarang dia malah harus berada di dalam rumah genteng yang gelap, kotor, bahkan mengeluarkan aroma busuk. Bersusah payah mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan tubuhnya untuk menyenangkan pengawas yang berlevel rendah itu. Bagi dirinya, ini benar-benar merupakan siksaan terbesar di dunia. Namun demi bertahan hidup, demi tidak dipukuli, demi tidak kelaparan, Ken Hokian terpaksa memilih untuk menyerah. Tetapi sekarang ini anggota keluarga Xiao tidak tahu bahwa dia malah mengalami kesengsaraan dan rasa malu yang seperti ini. Bahkan mengira dia sedang bersantai di hotel bintang 5, dilayani dengan sepuasnya oleh simpanannya yang berusia lebih muda 20 tahun darinya. Jadi meski Nyonya Besar Xiao memaki Ken Hokian dengan kasar, Xiao Changgan dan sepasang anaknya yang laki-laki dan perempuan sedang mendengar ini bukan hanya tidak merasa marah, sebaliknya rasa amarah dan tidak puas dalam hati mereka juga ikut tersulut. Jika dikatakan orang yang dicelakai paling parah oleh Ken Hoken, maka itu adalah Xiao Changgan sekeluarga. Bagi Xiao Changgan, dia kehilangan orang dan harta, seharian memikirkan apakah Ken Hoken membawa 10 juta yuan lebih itu dan mencari pria muda secara gila-gilaan, menyelingkuhinya dengan pria lain yang jumlahnya tidak terbatas. Sementara Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, alasan mereka membenci Ken Hoken sangatlah sederhana, yakni karena uang. Tanpa uang, keluarga Xiao sulit untuk melangkah, bahkan membuat mereka berdua keturunan orang kaya ini hidupnya lusuh seperti seekor anjing. Sesulit apa yang bisa dibayangkan, maka sesulit itu juga hidup mereka. Sialan, Ken Hokian si penjahat ini. Jika suatu hari dia berhasil ditangkap olehku, aku akan mematahkan kakinya. Jika tidak, kemarahanku ini tidak akan bisa tersalurkan. Secanggan mengatakan giginya dan memaki dengan suara lantang. Setelah selesai memaki, baru kemudian dia mengeluarkan ponsel, kemudian berkata dengan putus asa, "Aku carikan mobil, besok pagi bawa furnitur ini ke pusat perabotan, lalu biarkan orang lain melihatnya dan menawar harganya. Jika sesuai, maka segera jual." Nyonya Besar Xiao menatap furnitur yang dipajang di rumahnya dengan rasa sedih sakit hati. Wajahnya penuh dengan rasa tidak rela. Saat Tuan Besar Xiao masih hidup kala itu, keluarga Xiao juga pernah berjaya. Beberapa furnitur dibuat dengan menggunakan kayu rosewood yang berkualitas. Harganya tentu tidak murah, maknanya juga berbeda. Namun meski tidak rela, juga tidak ada cara lain. Jika tidak dijual, cara cepat atau lambat ini akan menjadi milik bank. Lalu dia berkata pada Xiao Changkan, "Jika semua furnitur ini dijual secara perlahan, setidaknya akan terjual seharga 1.600.000 yuan lebih. Kita buru-buru ingin menjualnya, pasti harga akan ditekan oleh pembeli, jadi harganya pasti tidak bisa sampai setinggi itu. Namun jika bisa mendapatkan 1.300.000
ribu lebih, maka boleh dilepas. Baik, Xiao Changgan mengangguk-angguk lalu mengatakan, 1.300.000 yuan juga tidak sedikit lagi. Setidaknya uangnya bisa untuk diputar. Saat ini Xiao Changkun sedang berbaring di atas sofa, sedang mencari foto furnitur dengan ponselnya. Dia ingin lebih dulu melihat gaya furnitur yang diminati. Malah yang ada di sampingnya berkata dengan maksud tersembunyi, Changkun, membeli furnitur jangan berlebihan, hemat sedikit, kelak kita masih harus menjalani hidup. Si Changkun mendengus dengan nada meremehkan lalu berkata, menantuku sudah bilang 2 juta yuan semua digunakan untuk membeli furnitur dan alat elektronik. Malam seketika itu merasa panik. Dia buka mulut dan berkata, semua untuk membeli furnitur, tidak perlu menjalani hidup lagi. Si Cangkun berkata dengan tidak puas, untuk apa kamu berteriak? Uang ini diberikan Yichen, digunakan khusus untuk membeli furnitur alat elektronik dan menghabiskan 1.500.000 yuan. Lalu tersisa 500.000 yuan, maka itu juga harus dikembalikan kepada Yichen. Aku sarankan kamu jangan lagi memikirkannya. Aku tidak akan memberikan sepeser pun untukmu. Kamu Man merasa kesal hingga mertekan gigi. Namun sekarang ini di tangan Xiao Changkun ada 2 juta yuan, sementara dia tidak punya apapun di tangannya. Sebelum memecahkan passwordnya, dirinya tidak bisa melakukan apapun. Saat ini Xiao Changkun menemukan satu set furnitur kayu bergaya Tiongkok yang kuno dan elegan, lalu berdecak kagum. Jika bisa mendapatkan satu set furnitur seperti ini, atau mendapatkan furnitur kayu merah yang dipadankan dengan kayu rosewood keluarga Xiao yang dulu, lalu dipajang di villa kita yang baru, maka akan sangat sempurna. Wow, luar biasa sekali guys. Bagaimana cerita kelanjutannya? Pasti kita sangat penasaran untuk bisa mengikutinya. Tapi sepertinya di video ini, di part ini cukup di sini dulu, dan kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar admin upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya dan bisa menonton langsung. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.